Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adena Vitasari dari kelompok 2 kelas 5A yang membahas tentang teori pilihan publik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan konsep dasar dari teori pilihan publik. Sejarahnya, teori ini muncul pada tahun 50-an dan baru mendapatkan perhatian publik secara luas pada tahun 1986 ketika James Buchanan, salah seorang dari dua pelopor utamanya, yang seorangnya lagi adalah Gordon Tullock, mendapatkan hadiah Nobel dalam bidang ekonomi. Teori pilihan publik merupakan pengambilan keputusan secara bersama-sama atau kolektif yang dilihat dari perspektif ekonomi untuk menjelaskan fenomena sosial politik. Dalam teori pilihan publik, ada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu supply-demand atau pertukaran dan kelembagaan. Teori pilihan publik menggunakan prinsip yang sama seperti yang digunakan para ekonom untuk menganalisa kegiatan masyarakat di pasar dan menerapkannya pada kegiatan masyarakat dalam pembuatan keputusan publik. Ekonom-ekonom yang mengkaji perilaku dalam pasar swasta mengasumsikan bahwa orang digerakkan terutama oleh kepentingan pribadi. Ahli ekonomi pilihan publik pun membuat asumsi yang sama bahwasanya walaupun orang bertindak dalam pasar politis memiliki sejumlah kepedulian terhadap orang lain, tetapi motif utama mereka adalah kepentingan pribadi. Pengertian dari pilihan publik menurut pelopor teori ini, James Buchanan, menyatakan pilihan publik adalah sebuah perspektif untuk bidang sosial politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi. Selanjutnya, teori pilihan publik memiliki dua aliran. Yang pertama, pilihan publik normatif. Dalam aliran teori publik normatif ini merupakan proses menganalisa sifat-sifat dari sistem politik yang dianggap menguntungkan. Teori pilihan publik normatif ini menekankan atau memfokuskan pada isu-isu yang terkait dengan desain politik dan aturan politik dasar. Yang kedua, pilihan publik positif, yang berusaha untuk merancang penjelasan bagi aturan-aturan dan proses-proses pemilihan yang ada dan menelaah bagaimana konsekuensi yang akan terjadi. Selanjutnya, teori pilihan publik terdiri dari dua aspek. Yang pertama, pendekatan katalaksi atau ekonomi sebagai ilmu pertukaran. Para pelaku menawarkan berbagai kebijakan publik kepada masyarakat. Pembeli kebijakan publik ini adalah masyarakat pemilih yang akan memilih kebijakan yang benar-benar dapat mewakili kebutuhan mereka. Yang kedua, homo economicus atau konsep manusia ekonomi. Konsep ini menjelaskan bahwa manusia cenderung memaksimalkan manfaat utilitas untuk dirinya karena dihadapkan pada kelangkaan sumber daya. Dalam pasar politik, politisi sebagai pelaku memaksimalkan kepuasan pribadi yang dimotivasi oleh banyak faktor, seperti gaji, reputasi publik, kekuasaan, dan ruang untuk mengontrol birokrasi. Sementara para pemilih akan mengontrol suara untuk mendapatkan kebijakan yang diinginkan. Dua aspek tersebut akan memberikan fungsi teori pilihan publik, yaitu teori pilihan publik memberikan kerangka atau penjelasan bagaimana pemerintah membuat keputusan seperti perpajakan, pengeluaran, peraturan-peraturan ekonomi, dan kebijakan-kebijakan lainnya, sehingga membantu pakar-pakar politik memfasilitasi konseptualisasi teori politik sebagai masalah-masalah tindakan kolektif. Teori pilihan publik juga dapat digunakan untuk mempelajari perilaku aktor politik maupun pemilih sebagai petunjuk bagi pengambilan keputusan publik dalam penentuan pemilihan kebijakan publik yang paling efektif. Selanjutnya ialah cara pandang teori publik terhadap desentralisasi. Teori pilihan publik menyangkut penafsiran tentang desentralisasi yang menunjukkan adanya dukungan ahli ekonomi dalam teori ini terhadapnya. Para ahli teori ini menganggap bahwa desentralisasi merupakan media yang penting guna meningkatkan kesejahteraan pribadi. Jadi di sini artinya bahwa kekuasaan dan wilayah yang terdistribusi justru akan memperluas pilihan individu terhadap kebutuhannya masing-masing. Sehingga publik dapat menentukan mana yang terbaik buat dirinya berdasarkan pilihan-pilihan yang tersedia. Dalam hal ini, desentralisasi akan mendorong daerah dengan jurisdiksi yang berbeda untuk bersaing dalam memberikan keputusan publik atas penyediaan barang dan layanan publik.
Implikasi penerapan pilihan publik. Yang pertama, perlu adanya reformasi kelembagaan publik, yaitu reformasi aturan-aturan dan kerangka dasar di mana proses-proses dan pengambilan keputusan itu berlangsung. Yang kedua, perlu adanya desentralisasi kekuasaan dan kewenangan politik, sebab tatanan seperti transaksi pasar dipandang lebih baik dibanding tatanan dominasi kekuasaan. Dan ketiga, perlu dilakukan reorganisasi aturan-aturan perdagangan, kontrak, dan persetujuan. Berikut 5 dampak positif dari pemberlakuan desentralisasi menurut sudut pandang teori pilihan publik. Yang pertama, adanya kompetisi antar wilayah dalam hal pembangunan daerah. Adanya kompetisi antar wilayah dalam hal pembangunan daerah ini sendiri maksudnya, masing-masing daerah dapat mengembangkan daerahnya sendiri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerahnya masing-masing. Yang kedua yaitu sebagai jembatan penghubung antara ilmu ekonomi dengan ilmu politik yang selama ini berkembang secara terpisah satu sama lain. Maksudnya yaitu dari teori pilihan publik ini sendiri merupakan cabang ilmu ekonomi, di mana di sini dipelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan terkait dengan publik. Sehingga teori ini memungkinkan untuk melihat fenomena politik secara lebih pasti dan terprediksi secara teoritis. Yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk mempelajari perilaku aktor politik maupun sebagai petunjuk bagi pengambil keputusan publik dalam penentuan pemilihan kebijakan publik yang paling efektif. Maksud dari dampak positif tersebut yaitu teori ini bisa mempelajari bagaimana perilaku dari para aktor pembuat kebijakan sehingga memudahkan masyarakat untuk memilih apakah kebijakan yang dibuat oleh aktor tersebut merupakan kebijakan yang terbaik atau bukan. Yang keempat yaitu memudahkan para aktor kebijakan dalam memungut dukungan dari masyarakat lewat pemilihan umum. Maksudnya yaitu di mana ketika para aktor politik ini menawarkan berbagai kebijakan publik kepada masyarakat, dan pada saat itu masyarakat akan memilih kebijakan mana yang dapat mewakili kebutuhan mereka, sehingga dapat memudahkan para aktor politik mendapatkan dukungan dari masyarakat pada saat pemilihan umum. Yang kelima yaitu adanya daya tanggap publik terhadap pilihan individu, di mana maksudnya sendiri yaitu barang ataupun pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah itu dapat dinikmati oleh masing-masing individu tanpa mengganggu barang ataupun pelayanan publik dari individu lainnya. Lima, kelemahan dampak negatif dari pemberlakuan desentralisasi menurut sudut pandang teori. Yang pertama, ketidakpuasan masyarakat. Yakni ketidakpuasan masyarakat terhadap desentralisasi adalah kekecewaan masyarakat yang ditimbulkan oleh sistem desentralisasi yang kurang tepat dalam menjalankannya dalam satu sistem itu sendiri sehingga mengakibatkan kekecewaan terhadap masyarakat. Munculnya ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, misalnya adanya pelaksanaan pembangunan yang hanya menguntungkan golongan tertentu, pembagian hasil pembangunan yang tidak merata, semakin melebarnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, dan lain-lain, dapat menyebabkan terjadinya kekecewaan dalam masyarakat. Bahkan jika dibiarkan sebagai berlarut-larut, hal semacam itu dapat mengakibatkan terjadinya demo ataupun protes-protes yang semakin meluas atau bahkan kerusuhan-kerusuhan dan revolusi. Dengan demikian, adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu dapat mendorong bagi bergulirnya perubahan-perubahan sosial budaya di dalam suatu masyarakat.
Kedua, pelayanan yang tidak mampu memberi kebutuhan masyarakat. Yakni adalah pelayanan yang tidak mampu memberi kebutuhan masyarakat ketika pelayanan yang diberikan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, maka dapat berakibat pada terancamnya penyelenggara tersebut. Ketiga, teori ini mengkonsumsi bahwa setiap individu bertindak rasional tanpa mengindahkan kekayaan lembaga, budaya, dan politik masyarakat yang ada. Yakni kebijakan politik yang akan diambil tentunya berdasarkan asas pertukaran yang didasari pemikiran rasional, di mana interaksi antara penawaran dan permintaan terjadi atau juga disebut atas antara pemerintahan yang menetapkan desentralisasi dan masyarakat yang menerima penetapan desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah, di mana politisi dipandang sebagai produsen yang menawarkan cara terbaik untuk mengkonsumsi komoditas publik dan masyarakat pemilih sebagai konsumen yang akan memanfaatkan dan mengkonsumsi komoditas publik tersebut. Keempat, ketidakpuasan pelanggan, pindah, tidak patuh, sabotase, pembangkangan, dan lain-lain. Dengan kata lain, ketidakpuasan masyarakat yang dilakukan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, maka dari itu masyarakat menjadi tidak patuh, pindah wilayah, serta melakukan pembangkangan ataupun melawan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah karena tidak adanya kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Kelima, teori ini akan menyebabkan krisis tatanan dan sistem masyarakat. Dapat dikatakan bahwa krisis tatanan dan sistem masyarakat tidak lebih dari adanya krisis ilmuwan yang seharusnya memberi pencerahan dan perbaikan di dalamnya. Dengan demikian, tidak adil rasanya jika hanya menimpakan krisis tersebut hanya kepada sektor politik dan penguasa saja. Replikasi kelambanan dan kesuraman dunia ilmu merupakan cerminan kegagalan peranan ilmuwan dalam memberikan pencerahan kepada dunia nyata. Jika tatanan ilmu rusak, maka tatanan di dalam masyarakat akan rusak juga. Krisis multidimensi yang terjadi pada masa Orde Baru dan era Wahid merupakan contoh dunia ilmu yang kehilangan fungsinya. Ilmuwan perlu mengkaji lebih jauh dalam menemukan jawaban atas tatanan atau bangunan sistem ekonomi sosial politik yang sekarat bahkan hancur saat seperti itu.